Hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut para ahli, Ralph Tiller, seorang pendidik berasal dari Amerika, kurikulum mencakup tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman pendidikan yang disediakan untuk mencapai tujuan, cara mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif, serta indikator penentu bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Menurut James B. McDonald, pengertian kurikulum merujuk pada 4 model sistem dalam persekolahan, yaitu kurikulum, pengajaran, mengajar, dan belajar. Proses pembuatan undang-undang di dalamnya melibatkan para dewan perwakilan rakyat serta memperhatikan aspek pendidikan, hasil riset, dan kebutuhan masyarakat, sehingga pengertian yang lebih cocok untuk mengartikan kurikulum yang bersumber dari undang-undang. Fungsi kurikulum. 1. Sebagai proses kognitif untuk mengembangkan kemampuan intelektual menghadapi dan memecahkan permasalahan. 2. Sebagai proses aktualisasi diri untuk mengembangkan minat dan bakat. Sebagai proses rekonstruksi sosial untuk penyesuaian diri pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai program akademik tempat anak-anak untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain yang menghadapi masalah yang sama. Prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan dasar adalah diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana, isi bahan ajar harus meliputi segi pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum yang harus diurutkan dari yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pengajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu, siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangannya. Prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan ajar, baik dalam bentuk modul maupun buku paket. Prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merencanakan alat penilaian, kedua, menyusun alat penilaian, ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip pengembangan kurikulum Satuan Dinas Pendidikan Indonesia. Pertama, berpusat kepada peserta didik. Kedua, kontekstual. Ketiga, esensial. Keempat, akuntabel. Kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Telaah kurikulum yang paling relevan diterapkan di Indonesia. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang paling relevan di Indonesia saat ini. Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman, sekarang, dan masa depan. Dengan poin-poin dasar seperti inklusif dan kreatif, kebutuhan siswa sebagai pusat, dan pembelajaran berbasis kompetensi, kurikulum Merdeka diluncurkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
Dari beberapa data yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka memberikan perubahan dalam dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan cara belajar di mana peserta didik tidak dituntut untuk memiliki cara belajar yang sama, melainkan peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang ada. Namun masih saja ada kekurangan dalam kurikulum ini, di mana keterbatasan sarana sekolah serta tenaga pengajar yang kurang mendapatkan pelatihan mengenai kurikulum merdeka sehingga kurang efisiensi penerapan kurikulum ini di sekolah. Oleh karena itu perlu diperhatikan lebih terhadap penerapan kurikulum ini, baik dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung serta kesiapan para pengajar dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka. Kaitan kurikulum dengan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, kurikulum menjadi dasar yang menentukan bahan ajar, metode pengajaran, dan penilaian. Kurikulum yang baik dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan minat dan kemampuan siswa. Kurikulum memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran siswa dengan menyediakan struktur yang jelas tentang apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Kurikulum yang baik memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek seperti relevansi, kontekstualisasi, fleksibilitas, pembelajaran berkelanjutan, penilaian berkelanjutan. Dengan demikian, kaitannya antara kurikulum dengan pembelajaran sangat erat karena kurikulum memberikan kerangka kerja dan pedoman yang penting untuk proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum merujuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Pendekatan humanistik lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Pendekatan teknologis dengan penerapan teknologi di bidang kurikulum dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras. Pendekatan rekonstruksi sosial di mana manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bekerja sama. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama 1 kali pertemuan 1 semester atau lebih. RPP ini biasanya disiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah. Rencana pembelajaran yang sangat detail akan memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara rencana pembelajaran yang longgar memberikan lebih banyak fleksibilitas dan ruang untuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa, sehingga pemilihan antara keduanya tergantung pada konteks pembelajaran, kebutuhan siswa, dan preferensi pengajar. Sekian video dari kami, terima kasih.